Seharusnya kalau menurut saya dari dampak sih, kelihatannya nggak terlalu Mhm. signifikan ya, karena, pertama komposisi obat sirup itu belum terlalu besar, Mhm. lumayan besar tapi, nggak terlalu signifikan dan juga saya percaya kalau obat sirup ini dilarang untuk sementara masih ada penggantinya, yaitu obat tablet, puyer, atau yang lainnya. Jadi tetap orang akan tetap beli obat walaupun, obat sirup itu di-stop buat sementara, kebutuhan obat itu tetap ada dan seharusnya dampak terhadap kinerja perusahaan farmasi itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya, dia hanya pengaruh sesaat aja. Oke, hanya pengaruh sesaat. Kalau pandangan Anda, Mas Robert, apakah dengan menguatnya saham-saham farmasi ini justru mencerminkan persepsi investor terhadap langkah pemerintah dan BPOM yang bisa dikatakan antisipatif untuk mencegah penyebaran lebih lanjut terhadap distribusi obat sirup ini? Ya, kalau misalnya kita lihat harga farmasi, harga saham-saham farmasi, seperti Kimia Farma atau Indofarma atau PH, kalau misalnya kita lihat tuh harganya udah berada di posisi level terbawah sejak 2 tahun lalu. Jadi sudah sangat murah mungkin bagi investor. Kemudian ketika ada rilis BPOM tidak terpengaruh juga karena mungkin, eee, faktor, eee, penjualan obat sirup yang tidak mungkin tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kinerja dari emiten farmasi dan juga kebutuhan obat yang masih tinggi seperti tadi dikatakan oleh Pak Andre. Dan juga kalau, kita lihat yang saat ini mungkin yang lebih berpengaruh adalah penguatan dolar, terhadap rupiah yang Mhm. ini yang kemudian menekan harga farmasi turun ke bawah. Jadi mungkin ini benar, hanya sebagai, sesaat aja sentimennya. Mhm. Mas Andri, tapi apakah Anda melihat, pelemahan rupiah 15.600 juga ini cukup menekan sektor-sektor farmasi seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Robert? Oh iya, memang, rupiah itu akan sangat berpengaruh terhadap, sektor farmasi, terutama untuk penghasil obatnya. Kalau sektor farmasi saya bagi 2 ya, satu adalah sektor, obat, produser obat, yang kedua adalah sektor rumah sakit. Di antara 2 subsektor itu yang paling terkena adalah, subsektor yang produser obat. Kenapa? Karena, hampir sebagian besar bahan baku dan packaging itu masih related ke US dollar karena bahan baku itu sebagian besar masih diimpor. Jadi kalau Mhm. rupiah melemah, otomatis biaya produksi naik yang dikarenakan adalah kenaikan, biaya bahan baku dan kedua juga kenaikan biaya, packaging. Mhm. Ini yang menyebabkan, eee, biaya produksi naik dan buat pass on, kenaikan biaya kan tidak semudah, industri lainnya, karena kalau produsen farmasi itu ada batas harga atasnya obat. Jadi buat pass on karena ada batas, harga atas, batas harga atas obat, jadi nggak bisa segera itu mereka bisa pass on kenaikan harga. Akibatnya margin mungkin akan tertekan, sesaat sampai ada 2 kemungkinan, harga bahan, rupiah itu menguat lagi atau BPOM menaikkan harga jual atas dari, obat-obatan, Mhm. begitu. Oke, berarti artinya selain biaya produksi yang menekan kinerja dari sektor farmasi, sebetulnya kalau dari sektor-sektor farmasi yang ada saat ini, termasuk produsen obat dan juga rumah sakit, emiten-emiten farmasi mana nih, Mas Andri, yang cukup paling terdampak dengan adanya sentimen pelarangan, distribusi dan juga penggunaan obat sirup ini? Hampir semuanya ya, Mhm. mungkin seperti Kimia Farma itu pasti akan terdampak, kemudian Indofarma, Kalbe Farma, hampir semua, Mhm. perusahaan farmasi akan terkena, dampaknya. Walaupun mungkin dampaknya yang tadi seperti saya sebutkan, kalau dari larangan penjualan obat sirup ya mungkin nggak terlalu signifikan Ya. karena pasti akan ada penggantinya. Mhm. Obat sirup dilarang kan ada obat tablet apa obat puyer yang itu juga masih bisa jadi saluran untuk, penjualan dari, produser, obat ini. Oke, Mas Robert, meskipun tidak terlalu berdampak cukup signifikan, tapi apakah Anda melihat bahwa sentimen-sentimen yang memberatkan pergerakan sektor-sektor di saham di sektor farmasi ini akan mempengaruhi kinerja keuangan di semester atau di kuartal 4 ini, apalagi rupiah juga terus bergerak melemah, di satu sisi juga membebani emiten-emiten yang mayoritas mengimpor bahan baku. Ya, saya rasa
dari dolar yang kemudian menguat terhadap rupiah yang melemah ini memang akan berpengaruh ya terhadap kinerja dari farmasi, terutama dari kebutuhan bahan baku. Artinya ini akan menekan dari beban operasional sendiri, dan saya rasa tentu saja akan terus di kuartal 4 nanti. Namun balik lagi kita harus melihat juga kalau misalnya yang masalah soal BPOM ini saya rasa ya hanya jangka pendek, dan kalau misalnya melihat pun dengan tren dolar yang masih tinggi, mungkin harga emiten-emiten farmasi ini juga masih akan terpengaruh. Kalau misalnya kita lihat trennya kan ini trennya sedang bearish ya. Sekarang malah ketika muncul surat edaran BPOM ini mulai melandai dulu, dan mungkin kita harus lihat ke depan kalau misalnya ada rebound. Saya rasa dengan dolar yang masih trennya masih menguat, reboundnya itu hanya rebound sesaat mungkin.